Next, kita akan masuk ke soal yang dia menggunakan namanya linear kuadrat gitu ya. Percampuran antara persamaan linear dan persamaan kuadrat. Tapi sebelumnya apa sih linear? Linear itu adalah pangkat dari variabel itu bernilai 1. Kalau dia kuadrat pangkatnya itu 2 gitu ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Ini nanti yang 3 variabel nanti dulu, yang ini dulu ya. Nah, yang nomor 5 dulu deh. Nah, gimana kalau misalnya seperti ini, Kak? Ini juga sama ya metode eliminasi substitusi. Kalau seperti ini gimana, Kak? Oke. Nah, kalau seperti ini, nanti kamu, saran Kakak itu menggunakan namanya metode substitusi langsung. Jadi nggak ada eliminasi, langsung substitusi aja. Jadi, kamu bisa buat di sini. Y sama dengan dia X kuadrat tambah 2X ditambah 1. Terus di sini Y sama dengan 6X kurang 2. Nanti kamu substitusi nilai si Y ini, ya, nilai si Y ini ke persamaan apa? Ke persamaan ini. Itu dia. Jadi nanti kamu bisa buat di sini Y sama dengan Y. Atau kamu bisa buat X kuadrat tambah 2X ditambah 1 sama dengan 6X kurang 2. Selanjutnya kamu bisa pindahkan menjadi X kuadrat dikurang 4X gitu ya. 2 kurang 6 min 4X, 1 kurang min 2 gitu ya. Min 2-nya ini pindah ya. Jadi tambah maksud Kakak. 1 tambah 3, 1 tambah 2, 3. Oke, kayak gini pemfaktoran kamu masih ingat nggak ya? Ingat, Kak. Berapa tuh? X min 3 X min kali 3. X min 1. Yes. Bagus. Nah, nanti dapat di sini X1-nya 3, X2-nya 1. X2-nya 1. Nah, selanjutnya kalau nanti namanya koordinat ditanya di sini adalah koordinat ya. Gimana cara mencari koordinat? Kalau mencari koordinat seperti ini, pasti dia ada X dan Y berpasang-pasangan gitu ya. Jadi kita masukin aja X1 sama dengan 3, maka Y1-nya pasangannya berapa? Kalau kakak lebih prefer ke sini sih masukinnya. Kalau ke atas boleh nggak kak? Sama aja nanti ya. Nanti di sini Y1 sama dengan 6 dikali 3 kurang 2 sama dengan berapa? 18 dikurang 3. 3 atau 2, Kak? Berapa? 18 dikurang 2. 18 kurang 2, sorry. Jadi 16. Oke, kalau X-nya sama dengan 2, kamu masukin lagi Y1 sama dengan X2 sama dengan 1, maka Y1-nya sama dengan 6 kali 1 dikurang 2. 4, kayak gitu ya. Jadi nanti di sini kamu akan mendapatkan nilai apa? Nilai daripada titiknya itu, yaitu adalah 1, 3,16, sama satunya lagi adalah 1,4. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya pasti yang C. oke, C. I hope you understand. Oke, paham ya. Paham. Next, kita akan masuk, itu tadi linear dengan kuadrat. Sekarang kita akan masuk namanya persamaan dengan 3 variabel. Oke, clear. Nah, kalau 3 variabel ini boleh kamu pakai gunakan substitusi eliminasi, dan boleh kamu gunakan namanya nomor 4 aja dulu ya, lebih gampang. Kenapa nggak nomor 3 aja, Kak? Nomor 3 nanti kamu misalin lagi tuh. Misalin seperti yang tadi Kakak buat. Sini nanti jadi, oke. Kalau sini nggak, X-nya di atas ya, pembilang ya, berarti nanti semua dikali 6. Oke, kita ambil nomor 4 aja dulu, supaya lebih enak. Oke.
Nah, nomor 4 gimana, Kak? Nah, nomor 4 ini ada dua cara. Yang aku akan perkenalkan sama kamu itu adalah pertama itu pakai namanya matriks ya. Nah, kalau matriks ini nanti dia lebih enak sih, lebih gampang kalau dia angkanya besar. Coba, kalau namanya matriks pakai metode determinan, nanti kamu dapatkan X sama dengan dx per d, Y sama dengan dy per d, Z sama dengan dz. Oke, yang empat-empat ini kita harus cari apa sih, mencari Y-nya gitu ya. Kalau mencari Y daripada sini, kamu langsung buat aja di sini untuk persamaan yang pertama, 2 gitu ya. Sini X-nya 0, sini 5, di sini 1 gitu ya. Buat dulu. Terus di sini dia X-nya 0, berarti sini 0. Ini min 2, sini. Sorry. 0, di sini dia 1, di sini dia min 2. Next lagi di sini X-nya 1, Y-nya dia 1, Z-nya 0, jadi nanti di sini 5, min 3, sini 1. Oke, kira-kira udah pas ya angka-angkanya semua ya? Iya. Oke. Nah, kalau namanya kita mencari D dulu. Mencari D itu adalah kamu seperti yang kakak ajarkan kemarin vektor, itu kamu buat seperti ini nih, 2, 0, 1, 0, 1, 1, 1, min 2, 0. Habis itu, masukin lagi di sini dua kolom setelah dua kolom pertama, 2, 0, 0, 1, 1, 1. Lanjut nanti kita langsung buat panah-panahnya nih, panah-panah. Set. Selanjutnya kasih panah warna hitam. Jadi jawabannya berapa tuh kira-kira? CD-nya? Kalau ada 0, udah pasti 0. 0 tambah 0 tambah 0 dikurang 1 tambah min 4 tambah 0. Itu dia. Jawabannya nanti 0 dikurang. 0 dikurang berapa nih? 0 dikurang 3. 0 dikurang min 3. Gitu ya. 1 kurang 4. Berarti jawabannya 3. Oke. Agree ya? Kita mencari lagi dia namanya dx. Kalau mencari dx ini dia si X ini kan si X, ini dia si Y, ini dia si Z gitu dia. Ini hasil. Jadi untuk mencari si X ini diblokir habis. Jadi nanti ini diganti menjadi ini. Hasilnya ini gitu dia. Si Y juga nanti seperti itu dia. Oke, untuk mencari itu kita buat aja sini si X-nya diblokir jadi nanti ini jadi 5 min 3 1. Jadi posisi si X diganti menjadi 5 min 3 1. Jadi selanjutnya ke 0 1 1 sini 1 min 2 0. Nah, dua kolom pertama kita masukin nih. 5 0 min 3 1 1 1. Oke, nanti hasilnya jadi berapa ya? Nah, kita masukin lagi. Kita buat warna hitam. Nah, jawabannya adalah kalau ada 0-0-nya itu, langsung aja ya. 0, 0, ini jadi min 3. Min 3. Dikurang dalam kurung. Ini 1, tambah min 10, tambah 0. Nanti dapat di sini adalah min 3.
Dikurang 9, jadi dikurang min 9, jadi plus 9. Itu dia. Ya, karena dia ini jawabannya adalah 6. Seperti itu. Kalau udah dapat yang seperti itu, langsung aja ya. Kalau kamu langsung bisa jawab kayak gitu, langsung aja nanti. Untuk mencari si DY juga sama gitu ya. Tapi kakak lebih suka campuran sih. Oke, untuk mencari aku langsung dapatkan X sama dengan DX per T gitu ya. DX per T itu berarti DX-nya itu tadi 6, D-nya itu adalah 3, berarti jawabannya 2. Jadi nanti aku masukin persamaannya ke dalam mana? Persamaan ini. Nanti dapat Z-nya tuh. Jadi sini jadi 2 kali X tambah Z sama dengan 5. Berarti 2 kali 2 tambah Z sama dengan 5. Maka Z sama dengan 1. Gitu ya. Next lagi untuk mencari Y-nya, aku masukin lagi ya. Mencari Y-nya, X ditambah Y sama dengan 1. Nanti X-nya itu aku masukin 2. 2 tambah Y sama dengan 1. Maka Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ditanya seperti itu, langsung aja kita masukkan ke sini. X-nya tadi 2. Tambah Y-nya adalah min 1. Tambah Z-nya adalah 1. Jawabannya adalah 2. Itulah dia metode campuran dan determinan. Kira-kira untuk metode itu kamu yang susah mengerti ada nggak? Kenapa, Kak? Kamu yang metode determinannya susah nggak? Metodenya ada, cuma kayak jarang gitu. Jarang Oh, dipakai. Pas akhir-akhir doang diajarinnya. pas akhir-akhir aja diajarin gitu ya? Ya, oh, iya pas akhir-akhir doang. Tapi di sini udah cukup mantap ya? Iya, Kak, udah paham. Udah paham ya? Oke, kita clear kalau kamu udah selesai screenshot. Udah, Kak. Oke. Next, aku kalau misalnya nanti ada soal lagi di sini yang berbeda, nanti seperti ini. Berarti kamu udah bisa lah ya? Yang soal-soal ini semua ya? Hmm. Paling aku kasih tentang satu lagi soal lagi, boleh nggak tentang namanya persamaan linear variabel, 2 variabel, 3 variabel, tapi dia pakai namanya soal cerita, boleh ya? Nomor 9. Oke, boleh kamu baca Kak, nomor 9? 7 tahun lalu umur Ayah sama dengan 6 kali umur Budi. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ayah sama dengan 5 kali umur Budi ditambah 9 tahun. Umur Ayah sekarang adalah... Oke, kira-kira gimana sih persamaannya? Umur ayah kita misalkan namanya ayah, itu sama dengan ayah. Oke. Ayah sama dengan A, terus Budi sama dengan B. B. Nah, kalau misalnya 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi, gimana sih caranya? A kurang Oh, kurang 7 7 sama dengan sama dengan B. B. Nah, ini soal UN sama UAS ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, kalau ada seperti ini, 7 tahun lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi. Berarti kalau umur ayah 7 tahun yang lalu, umur Budinya juga 7 tahun yang lalu kan? Iya. Berarti di sini, tapi di sini katanya 6 kali gitu kan. Langsung aja 6 dikali gitu ya. Umur Budi 7 tahun yang lalu. B kurang 7 gitu dia. Atau bisa kita sederhanakan nanti kalau udah kamu paham, langsung sederhanakan 6B kurang 42. Nanti di sini A kurang 6B sama dengan min 42 tambah 7 gitu ya. Berapa nih? 36 negatif.
dia. Oke, 45. 35, Kak. 35, sorry. Next lagi ya, yang persamaan kedua. 4 tahun yang akan datang, katanya gitu. 2 kali umur ayah, berarti yang akan datang Ditambah. ditambah ya, berarti di sini kita buat yang akan datang, katanya. Berarti 2 kali umur ayah. Berarti 2 kali dalam kurung ayah ditambah 4. Itu sama dengan 5 kali umur Budi. 5 kali umur Budi, gitu ya. 5 kali umur Budi ini juga umur Budi yang mana? Ditambah 4 juga, karena 4 tahun yang akan datang. Nggak mungkin mereka berbeda momennya gitu ya. Satu di tahun 2015 tetap, satu di tahun 2014 nggak mungkin ya. Tetap dia. Terus di sini katanya ditambah 9 lagi. Oke. Jadi nanti kamu bisa selesaikan di sini 2A tambah 8 dengan 5B tambah 20 tambah 9. Nanti di sini dapat 2A kurang 5B sama dengan 21. Seperti itu. Kalau sudah seperti itu, pertanyaannya nanti kamu lihat umur ayah sekarang adalah gitu dia. Kalau tanya umur ayah sekarang, berarti yang kita eliminasi itu adalah si B. Kalau misalnya angkanya besar, ya udah eliminasi A juga boleh. 6B sama dengan min 35. Terus di sini 2A kurang 5B sama dengan 21. Wah, si B-nya itu besar Kak nilainya. Udah kita ganti aja, kita eliminasi A aja dulu. Gitu ya, boleh. Tadi sini 6B. Oke. Habis itu kita masukkan di sini 21. Kalau kita eliminasi A berarti di sini kali 2 kali 1. Di sini jadi 2A kurang 12B dengan min 70. 2A kurang 5B tetap semuanya 21. Kita kurang nanti di sini min 7B sama dengan min 91 ya. Min 91. Berarti umur B berapa nih? 91 dibagi 7 bisa nggak ya? Kak. Yes, 13. Jadi untuk mencari umur ayah, langsung aja kamu masukin kemana? Masukin aja ke persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi A sama dengan min 35 tambah 6B. Oke, aku lingkarin dulu. Nanti kamu lebih gampang lihatnya. Aku buat ke sini nih. Selanjutnya, jadi A sama dengan min 35 tambah 6 kali 13. Nanti berapa ya hasilnya ini? 78 kurang 35, 43. Berapa tuh? Min 35 tambah 78. Itu Min hasilnya 35 tambah 78. Iya. Jadi 43. 43. Seperti itu dia. Oke, kira-kira udah bisa mengerjakan namanya persamaan linier sama kuadrat, sama soal cerita. Ada pertanyaan nggak, Di? Jelas sih, Kak. Oke, supaya kita lanjut ke vektor, kakak kasih kuis 2 boleh ya? Boleh. Oke. Kamu screenshot dulu terlebih dahulu. Seperti biasa nanti kita akan lanjut ke soal-soal yang kamu tulis ya. Masuk ke, oke. Nanti habis selesai kuis baru kita langsung vektor yang udah kamu kasih. Udah di screenshot ya, Mister? Udah, Kak. Oke. Nah, untuk tugasnya itu, nanti kalau sini proyeksi A ke B, berarti rumusnya apa nih? Proyeksi skalar.
Kan jawabannya setengah akar 5 kan, berarti skalar. A dot B sama A dot B per B. B. Gini kan? Ya. Nah, gini aja. Nah, di sini kalau kamu ingat gitu ya. Di sini cos alpha sama dengan apa nih? A dot B per panjang A kali panjang si B. boleh nggak kakak buat kayak gini dia? Panjang A dikali cos alpha sama dengan A dikali B per B. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang ini tadi apa? Ini adalah ini. Ya kan? Oke. Oke, benar ya. Berarti kamu cari, jadi pertama-tama langsung cari aja ya. Panjang A itu apa dulu gitu deh. Panjang A itu sama dengan akar daripada X kuadrat tambah 2X tambah berapa sini? Berapa itu ya? Yang mana, Kak? Yang vektor A ini. Kan DH-nya kan harus dikuadratkan kan. X kuadrat tambah Itu 2X plus 1. plus 1 kuadrat ditambah X akar 3. tambah ini min X akar 3 kuadrat. Ini fiksi kalau kamu udah pertemuan dikasih soal seperti ini dia gurunya aneh lah ya. X kuadrat tambah 4X kuadrat. Tapi bagus sih melatih kalian SBMPTN. Bagus banget. Tapi nggak kayak gini-gini juga langsung ya. Makanya. Gini ya. Selanjutnya nanti di sini menjadi mana nih yang sama nih? Yang X itu kuadrat X kuadrat 8X kuadrat ya. Iya. 8X kuadrat plus 4X plus 1. Udah langsung masukin aja sister. Si A-nya kamu buat menjadi apa nih? Jadi si A ini nanti kamu buat menjadi apa? Akar 8X kuadrat tambah 4X tambah 1 itu ya dikali dengan kosinus Sinus 60 60. sama dengan setengah akar 5. Selesai. Paham ya? Oke. Oke, di sini cos 60 berapa sih? Setengah. Oke, aku nanti aja dulu bentar ya. Jadi nanti sini panjang vektor A. Ini panjang vektor A dengan setengah sama dengan setengah akar 5. Coret ya. Iya. Jebret. Jadi nanti di sini kamu akan dapatkan nilai daripada si dia. Dapatkan nilainya. Jadi di sini vektor A sama dengan akar 5. Sama dengan akar berapa nih? 8X kuadrat Plus 4X. plus 1 akar 5. Ini dikuadratkan ya. Oke. Dikuadratkan. Jadi hilang dia 8X kuadrat tambah 4X tambah 1 dan 5. 8X kuadrat tambah 4X kurang 4. Sama-sama dibagi 4. Bagi 4 menjadi 2X kuadrat tambah X dikurang 1. Berapakah ini faktornya? 2X plus 1 kali X min 1. Oke, kakak cek dulu udah pas.
Salah kayaknya. Wait. Min 1 plus 1. Oh, iya. Berarti X sama dengan setengah Setengah. atau X sama dengan? Min 1. Iya, gitulah dia jawabannya. Ini selalu SBMPTN ya. Oh my God. Oke. Kamu boleh screenshot, kalau kamu nanti ada yang kurang paham, kamu bisa tanya lagi ke kakak. Ini dari mana sih kak? Gitu dia. Oke, oke. Oke, udah, Kak. Oke, udah ya. Next, kita kan masuk ke soal berikutnya yang nomor 2. Nomor 2 ini juga belum sih, menurut aku. Oke, ini nomor 2. Tentukan hasil proyeksi vektor pada Y sama dengan X. Gitu dia. Ini masuk ke gradien ya. Proyeksi vektor terhadap garis Y sama dengan X. Kamu masih ingat gradien nggak? Ingat. Ini kayaknya gurunya asal comot deh kayaknya dari internet. Nggak tahu lah. Udah pusing aku dari tadi kayak mikirin gimana caranya. Ya iyalah di sini titik. Ini kan titik berapa nih? Titik di sini kan 2,3 kan? Iya. Nanti kayak gini caranya titik 2,3 pada vektor gitu ya. Oke, pada garis diproyeksikan. Kalau kamu kayak gitu jangan pusing ya, langsung kirim ke kakak ya, proyeksi garis Y sama dengan X. Masih ingat nggak rumusnya? M-nya dari sini berapa sih gradiennya daripada sini? M-nya berapa? Masih ingat nggak? Nggak lupa aku, Kak. Jadi kalau rumus ini sebagai catatan aja ya. Jadi kalau misalnya di sini ada kamu masih kelas, kalau masih ingat di SMP ya, itu ada rumus tentang mencari gradien. Kayak gini dia. Kalau dia seperti ini, kalau Y sama dengan MX plus C, maka gradien atau M sama dengan udah koefisien X. Koefisien si X. Tapi kalau dia AX tambah BY sama dengan C gitu ya. Atau kurang C atau tambah C. Yang penting antara X dan Y itu satu ruas. Maka M sama dengan negatif A per B. Nah, kita cari dulu pertama-tama jawab gitu ya. Cari dulu Y sama dengan 1X, benar ya? Maka Kakak. gradiennya berapa? Gradiennya sama dengan? 1. Oke, gradien 1. Langsung aja. Itu dia. Kalau misalnya boleh nggak pakai rumus yang kedua, Kak? Boleh. Y kurang X sama dengan 0. Maka M sama dengan negatif A gitu ya. Negatif A-nya berapa? Negatif 1. Per B-nya juga 1 sama dengan 1. Sama ya? Iya, Kak. Oke. Terus yang kamu harus lakukan adalah karena proyeksi, ini kan namanya karena proyeksi harus tegak ini harus tegak lurus gitu. Kan udah kakak bilang kalau namanya proyeksi bayangan itu harus tegak lurus ya. Iya, Kak. Oke. Harus. Ini kenapa pennya ya? Ini harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Maka nanti rumus kalau kamu masih ingat ini M1. Kalau kamu masih ingat rumus di kelas 8, M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kalau si jajar dia pasti M1 sama dengan M2. Maka M2 sama dengan negatif 1 dibagi M1. Maka nanti negatif 1 per 1. Jawabannya adalah negatif 1.
Ini harus di bawah aja biar nggak ribet. M1 dikali M2, 1, maka M2 sama dengan negatif 1 per 1 ya, M1. 1 per 1 sama dengan 1. Oke, udah langsung aja. Masukkan garisnya. Y dikurang Y1 untuk mencari persamaan garis itu. Ini kan kalau namanya vektor itu kan berupa garis ya, tapi ada arahnya gitu. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Langsung kita masukkan aja Y dikurang Y1-nya itu ini X1, ini Y1, 3, M-nya di sini negatif 1, oke. Negatif 1 dikali dengan X dikurang 2. Y sama dengan negatif 3 sama dengan min X plus 2. Y sama dengan min X plus 5. Oke, katanya kalau di sini namanya proyeksi, langsung aja ya. Pertanyaannya tentukan hasil proyeksi katanya gitu. Proyeksi titik. Kalau dia proyeksi titik, maka nanti hasilnya titik. Y sama dengan X, langsung masukin aja. Untuk mencari si X, kamu harus ganti si X, ganti si X menjadi si Y. Kak, aku kurang paham nih. Oke ya, sebentar. Kalau udah langsung aja. Y sama dengan X, maka di sini kamu bisa buat Y sama dengan min X plus 5. Yang ini maksudnya gimana, Kak? Ganti si Y itu menjadi ini. X sama dengan X plus 5. 2X sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Sama juga nanti sini yang kedua untuk mencari si Y. Ini tadi untuk mencari si Y ya. Y sama dengan X. Maka Y sama dengan min X plus 5 itu tadi persamaannya. Maka Y sama dengan negatif Y tambah 5. Itu dia. Jadi sini kamu bisa dapatkan 2Y. 2Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Jadi hasil proyeksi 5 per 2. Dia hasil proyeksi sama dengan berapa tuh? X-nya tadi 5 per 2, 5 per 2. Begitu. Kira-kira ada yang mau ditanya dia dari sini? Lumayan jelas sih, Kak. Menjelas ya. Jadi kalau tanya kenapa harus pakai gradien katanya gitu dia. Karena memang titik itu kan dia harus tegak lurus. Kita cari dulu garisnya gitu dia. Oke, Kak. Oke. Next kita akan masuk. Udah di screenshot? Udah, Kak. Oke. Next kita akan masuk ke nomor 3. Bagian nomor 3. Oke, katanya saling tegak lurus ya. Ini kenapa? Oke. Ini di download dulu deh.
Oke, ini dia. Ini nggak bisa di zoom juga ya. Zoom. Zoom dulu. Oke, ini dia. Ya, kalau kayak gini dia saling tegak lurus ya. Berarti kalau saling tegak lurus berapa sih sudutnya? Kenapa, Kak? Kalau dia ini nomor 3, kalau dia tegak lurus gimana sudutnya? Sudutnya 90. Oke, 90. Langsung aja Iya, ya. Apa? iya, 90. Oke. Di sini katanya U kali V ya, U kali V vektor gitu dia. U kali V berapa gitu deh. Oke. Kalau seperti itu sih gini ya. Kita cari dulu U kali V-nya berapa. U kali V itu apa sih rumusnya? Kali V. Oh, Cross oh, cross V. sama dengan panjang U Kali panjang V. kali panjang V gitu ya. Sinus ya. Iya, sinus. Sinus 90 itu dia ya. Tapi di sini kan ada namanya, ada seperti ininya kan ya? Iya kan? Iya, Kak. Berarti itu nggak boleh pakai rumus ini. Jadi kalau misalnya seperti itu dia, kalau yang seperti ini, kamu bisa buat seperti ini. Set, set, sama dengan akar. Akar apa gitu dia. Akar daripada vektor U kuadrat ditambah vektor si V kuadrat tambah 2 kali vektor U dikali vektor V dikali dengan sin. Karena dia perkalian cross gitu dia. Kalau tadi dia perkalian ini dot, baru dia pakai cos kayak gitu dia. Tapi di sini ada huruf A-nya ya. Ini huruf A ya. Ini huruf A ya. Nah, ya itu dia. Kan kayak aku juga bingung tuh. Harusnya Coba sih nggak ada A lagi kan. Iya. Ini nggak ada A lagi. Soalnya nanti karena ditanya itu bukan nilai A. Kalau ditanya nilai A, oke lah ya. Tapi kalau misalnya seperti itu nggak boleh ya. Kita langkahi Iya. dulu ya berarti ya. Oke, Kak. Oke, kalau kayak gini nggak ada A-nya. Next, kita akan masuk ke nomor berapa lagi? Nomor next number. Oke, sini. Oke, aku akan screen dulu. Ya, tadi. Kita cek dulu yang lebih gampang. Oke. Sudut antara A dan B adalah sudut antara A dan B adalah A, maka tentukan panjang proyeksi B terhadap A. Oke, langsung aja. Nah, kalau kayak gini dia nomor 5 dulu, lebih gampang. Kalau yang nomor 5 ini dia seperti dia. Ini kan namanya proyeksi A ke B ya. Iya, Kak. Kalau di sini proyeksi A ke B, langsung aja. Proyeksi A ke B. Kenapa sudut antara A dan B adalah A lagi? Macam-macam dia gurunya nih. A dot B per modulus si B. Udah, di sini tadi berapa? 2 akar A? 2 per akar 6 sama dengan A kali B-nya tadi 1 kali 2 tambah X kali 1 tambah 2 kali min 1
per akar berapa? Akar di sini akar berapa di sini? 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. ya, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ya. Iya, Kak. Berarti di sini nanti hasilnya adalah 2 per akar 6. Ini 2 tambah min 2 habis ya. Tinggal X. Itu dia. Per akar. Per akar 6 lagi ya. Iya. Oke, kalau udah langsung coret aja ya. Oke. Maka X sama dengan 2. 2. Oke, berarti vektor A-nya sama dengan 1, 2, 2. Oke, pertanyaannya adalah tentukan proyeksi B ke A. Proyeksi B ke A. Kalau proyeksi B ke A gimana, Dik? A kali B juga Per per panjang B. si Panjang A. B. Iya. Panjang. Oke. Nah, di sini penting ya, kalau B ke A berarti dia nanti jadinya ke A bawahnya penyebutnya. Nah, di sini tadi kita bisa buat 1 kali 2. Sini 1 kali 2 tambah 2 kali 1 tambah 2 kali min berapa sih 2 kali min 1 per akar berapa nih? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Nanti hasilnya adalah sini 2, hasilnya 2 di sini per akar berapa ya di sini ya? Akar 9. Enggak ya, 4 tambah 4 akar 5 ya? Iya. Akar 5. Udah selesai ini jawabannya. Atau kalau kamu rasionalkan dia, kalau misalnya dirasionalkan 2 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 hasilnya adalah 2 per 5 akar 5. Gitu ya. Tapi masih kelihatan nggak di monitor ini kunci jawabannya? Sorry, maksudnya jawaban kakak. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, ini dia hasilnya. Kok boleh kamu screenshot biar kita masuk ke nomor terakhir. Oke. Kalau udah bilang udah ya. Udah screenshot, Kak. Oke. Next kita masuk ke nomor selanjutnya. Gimana cara menurunkan ini ya? Kayaknya harus di save dulu deh. Bisa. Oke, udah. Oke. Nah, kalau misalnya di sini kan pada C itu adalah OC. Terus A itu adalah si OA gitu kan? Nah, berarti nanti Iya. panjangnya apa? Panjangnya Oke, jadi nanti panjangnya itu adalah coba bentar ya. Jadi kalau di sini kan pakai metode persegi panjang kan ya. Oke, caranya gimana, Kak? Oke, don't worry. Akan selesaikan untuk kamu. Nah, kalau pertanyaan seperti ini nih, cari besar pertama-tama cari besar dulu ya, besar sudutnya nanti. Pertama-tama kamu cari dulu. Kalau misalnya di sini tanda panah seperti ini, tanda panah seperti ini, berarti ya hasil penjumlahannya adalah gimana, Kak? Ini dia hasil penjumlahannya, AC. Itu dia. Atau CA boleh juga. Nah, caranya gimana, Kak? Oke, buat dulu ya. Nah, untuk yang pertama,
tambahkan dulu si vektor A tambah vektor si C. Gitu ya. Vektor A sama vektor si C. Terus ini kita jumlahkan, jadi nanti hasilnya apa yang ini nih. Si AC tadi ini. Nanti di sini bentar ya. Ya pas. Berarti di sini AC sama dengan AC sama dengan vektor. Bentar ya. Si A dengan si C. Bentar ya. Wait. Si AC ini berarti di sini si AC sama dengan si vektor si C ditambah vektornya si A. Coba kita nanti pas coba. Kita jumlahkan dulu 5 0 0 ditambahkan dengan ini 3 2 di sini 1. Jawabannya nanti dia 8. Sini 2 di sini 1. Selanjutnya nanti vektornya itu nanti kan ada ini misalnya kita anggap si X kayak gitu ya. Jadi nanti vektornya itu dia kita masukin aja ya. Ntar kita masukin dulu vektor si AC. Kita cari dulu sudutnya ya. Cari sudutnya itu gimana Kak? Oke. Jadi kalau misalnya si OA, si OC ya. Nah, aku buat dulu seperti ini dia. Ini si C ini kita ganti aja menjadi si OC tambah si OA. Ya. Jadi nanti si OC dikali si OA, si AC gitu ya. Itu sama dengan modulus si OC dikali modulus si AC kosinus theta. Si OC tadi itu dikali si AC, OC itu 5 ya. 5 dikali si AC itu 5 kali 8. 5 kali 8 tambah di sini 0 kali 2 tambah 1 kali tambah 0 kali 1. Sama dengan akar daripada OC. Akar daripada OC sama dengan 5 kuadrat aja. Tambah akar daripada si AC dengan 8 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Cos theta. Sama dengan 40, teman-teman. Di sini akar 25. Ditambah akar. Ini berapa ya? 64. 64 ditambah 4. 69 ya. Iya. Kosinus theta. Oke. Kalau sini 5 ya. Dan nanti kosinus theta sama dengan kita buat aja di sini 40. Sorry, ini dikali teman-teman. Bukan tambah. Dikali ya. Jadi 40 sama dengan 5 dikali akar 69 kosinus theta. Nanti kosinus theta itu sama dengan apa? Kosinus theta itu sama dengan 40 per 5 akar 69. Seperti itu dia.
Nah, kalau misalnya ditanya nih, kalau misalnya ditanya ya, ini sama dengan kita bisa perbaharui menjadi 8 per akar 69. Nah, kita tanya nih, kita mencari sinnya dulu. Untuk mencari sinnya gimana nih? Kita pakai rumus nih. Nah, kalau kamu merasa apa namanya itu, ini sulit banget ya Kak gitu. Emang iya, karena ini kan soal-soal SBMPTN. Nanti aku tunjukkan deh. Ini persis angkanya aja yang diganti di bimbel kakak. Cos itu adalah cosami. Sini cos, ini theta misalnya dia. Theta itu sampingnya di sini 8, di sini akar 69. Berarti di sininya adalah, saya lihat di sini, si apa sih namanya ini? Si Y sama dengan, ya, Y sama dengan akar daripada akar 69 dikuadratin dikurang dengan 8 kuadrat. Y sama dengan akar daripada 69 dikurang 64. Y sama dengan akar 5. Berarti sin theta. Itu dia. Sin theta sama dengan depan per miring. Akar 5 per akar 69. Pertanyaannya nanti adalah apa? Pertanyaannya adalah berapa kalau jejaring genjang? Luas jejaring genjang itu adalah 2 segitiga. Kalau kamu masih ingat luas segitiga yang tadi pernah kita bahas di trigonometri, itu kan setengah al sekali tinggi kan? Berarti 2 kali setengah. Setengah yang ini, sisi yang mengapit, satu sama ini yang mengapit dikali dengan sinus ini. Kalau kamu masih ingat, ini OA itu panjang OA dikali panjang panjang OA dikali dengan panjang OC dikali dengan sin, gitu dia, sin theta. Ini habis OA-nya akar berapa Kak? OA-nya itu akar berapa nih? 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Atau di sini aja dulu kita cari ya. Ini anggap sebagai awalannya tadi. Ini OA sama dengan akar daripada 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar daripada 9 tambah 13 ya. 9 tambah 5, 14 ya. Pas kan? Iya. Jebret sini akar 14. Ini OC-nya itu adalah akar 5 ya. Akar 25 jadi 5. Dikali dengan sinus theta. Sinus theta itu adalah berapa ya? Sinus theta itu tadi akar 5 Akar 5 per per akar 69. 69. Itu dia. Boleh nggak dicoret ini? 5 dikali dengan akar 14 5 dikali akar 14 kali 5 per 69. Seperti itu dia. Kira-kira boleh dicoret nggak? Nanti hasilnya 5 akar 5 ya? 5 akar 5. Atau kita ada yang salah? Nggak ada ya? Pas kok ini. 2 ini 5 tambah 3 pas 8. OC dikali AC. Sebentar ya. Salah ya. Kok nggak ada hasilnya ya? Sebentar ya. Nggak ada hasilnya nih. Oke, ini kita clear bentar ya. Aku salah ngitung ya. Coba ulangi lagi dari awal. Coba ya.
Ini tadi kita galikan aja. OC, suruh antar surut ya. OC dikali OA sama dengan panjang OC kali panjang OA kosinus theta gitu ya. Berarti OC-nya itu tadi 5 kali 3. Sini 5 kali 3 tambah 0 dikali 2 tambah 0 dikali 1 sama dengan OC-nya itu adalah akar daripada OC-nya itu sama dengan akar daripada 3 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali OA-nya itu adalah akar daripada 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat dikali dengan kosinus theta dengan 15 akar 14 kali 5 kosinus theta. Jadi nanti kosinus theta itu sama dengan 15 per 5 akar 14. Coret di sini jadi 3. Nanti dari sini kamu akan dapatkan sudut-sudutnya. Sini 3 ya. Sini dia akar 14. Maka nanti dari sini hasilnya adalah misalnya ini Y. Y sama dengan akar daripada akar 14 dikuadratkan dikurang daripada 3 kuadrat sama dengan akar 14 dikurang 9 sama dengan akar 5. Itulah namanya ini si Y. Jadi dapat di sini sinus theta sama dengan akar 5. Oke, nanti hasilnya adalah luas dijar genjang. Genjang sama dengan 2 kali luas segitiga ya. 2 kali setengah daripada OA dikali OC kali sin theta. Habis berarti di sini OA-nya tadi berapa ya? Panjang OA. Panjang OA-nya tadi ini akar 5, di sini 5. OC-nya itu dia akar 14. Sin theta-nya itu dia akar sin theta-nya itu adalah sin theta-nya itu nanti sin theta itu adalah sin demi. Sin theta itu adalah sin demi berarti di sini aku buat dulu ya. Nanti nggak bingung. Dan nanti sin theta itu berapa ya, Dik? Sin demi depan per miring. Akar 5 per akar 14. Oke, sin theta itu berarti kita ganti di sini menjadi akar 5. Dihubungkan ke cos ya, ke rumus trigonometri kan habis. Berarti jawabannya adalah 5 akar 5. Pas nggak? Pas ya? Iya. Oke, kira-kira kamu paham nggak? Lumayan sih Kak, walaupun Oke. agak-agak bingung dikit, tapi masih bisa nangkep gitu. Masih bisa lengkap ya. Pokoknya ini jangan kamu takut ya. Kok aku kayak nggak bisa banget sih maksudnya gitu. Ini soal UTBK ya. Ini bukan UTBK pengetahuan kuantitatif. Ini pengetahuan namanya pengetahuan IPA. Itu dia. Jadi kalau namanya UTBK itu kayak gitu dia. Dia vektor, tapi dihubungkan dengan apa? Bisa dihubungkan dengan persamaan garis kayak gradien tadi. Vektor dihubungkan dengan trigonometri. Kayak gitu dia. Ya kan? Oke, ada yang mau kamu tanya nggak? Kak, itu Ya? kan yang OC itu yang 5i doang kan Kak. Terus yang Iya. OA itu yang ada 3. Terus itu yang Jadi aku anggap yang itu si OC itu dia, si OC itu sama dengan 5i tambah 0j tambah 0k. Kenapa? Karena di sini sama-sama 3 dimensi. Ya. Di ruang 3. Jadi nanti karena apa? Mengikuti si OA.
Suku AA itu sama dengan 3I tambah 2J tambah K gitu dia. Paham ya kenapa ini 0 semua kayak gitu dia? Nah, kalau misalnya pertama-tama yang tadi itu ada kehilafan ya. Yang pertama-tama itu kenapa di sini pakai rumus ini, Kak? Gitu ya, pakai rumus ini. Karena kan kamu udah tahu kalau misalnya rumus antara dua vektor, ini kan rumusnya kan? Ini kan sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Nah, rumus yang dibentuk oleh dua vektor adalah vektor OA atau misalnya dari sini pun boleh vektor OC dikali vektor OA gitu, OC dikali dot OA sama dengan modulus atau panjang OC dikali panjang OA kosinus theta. Itu dia. OC kali OA berapa, Kak? OC dikali OA 5 kali 3, 0 kali 2, 0 kali 1. Gitu. Panjang OC berapa? Akarkan. Kayak gitu ya. Dikali dengan kosinus theta. Kalau kamu kurang paham, tanya ya, Di. Don't worry. Kira-kira ada lagi yang pengen kamu tanya? Nggak apa-apa nih. I hope you understand.